Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, subhanallah, sebagian ulama memandang, sudah pernah saya singgung, ternyata di balik kebengkokan wanita ada sisi kebaikannya. Kebengkokannya dibutuhkan. Kenapa dia mendahulukan perasaannya sebagai seorang wanita? Laki-laki ketika dia mendapati istrinya bengkok, dia bisa mudah untuk memeluknya. Bengkok ini membutuhkan suatu sosok untuk mengayominya, untuk menaunginya. Ya. Kebengkokannya itu dibutuhkan untuk merawat anak-anaknya, mentarbiah anak-anaknya. Ya. Maka dikatakan bahwasanya wanita itu bukanlah kompetitor bagi lelaki, tapi dia adalah partner bagi lelaki. Lelaki butuh wanita yang bengkok untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yang manja, yang kemudian minta disayang, minta di ini, sehingga lelaki bisa menunjukkan kejantanannya kepada makhluk yang bengkok ini. Coba kalau istrinya ternyata lurus seperti dia, susah. Gagah perkasa, susah. Kamu dari mana sayang? Saya dari Pasar Abi. Kan repot. Kamu tarik. Ada teman saya, aduh takut sama istrinya. Istrinya juara taekwondo. Jadi maksud saya, ya itulah di lain ditinjau dari sisi kekurangannya. Tapi Allah menciptakan lelaki wanita seperti itu sebagai pasangan bagi lelaki. Laki butuh makhluk yang seperti ini sehingga ada yang mengayomi. Bayangkan sehingga dia mengetahui perannya untuk mengayomi sang istri. Coba kalau wanita lurus tidak perlu diayomi, peran lelaki tidak muncul. Peran lelaki tidak muncul. Dengan adanya kekurangan kodrat wanita, maka muncullah peran seorang lelaki di mana dia mengayomi istrinya. Dengan kebegokannya, maka sang wanita suka manja-manjaan, suka berhias, suka beria, suka lembut-lembut. Kan kebegokannya tersebut. Lelaki sukanya sesuatu yang gagah perkasa dan yang lainnya. Sehingga bertemulah sosok yang keras dengan sosok yang lembut, maka jadilah komplit, penyempurna satu dengan yang lainnya. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis ini mengingatkan kita para suami untuk berusaha berbuat baik kepada istri. Bahkan di antara tafsiran para ulama tadi sudah disebutkan, istausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian saling berwasiat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita hidup di zaman terkadang lelaki lupa dengan kekurangan atau kodrat istrinya, sehingga berharap kesempurnaan dari istrinya. Ya, sehingga kemudian dia tidak terima ketika istrinya punya kekurangan, ketika istrinya punya kesalahan, tidak terima ketika istrinya manja-manja, ya. Dia lupa bahwasanya memang wanita dikodratkan dengan demikian. Maka kita para suami hendaknya saling mengingatkan. Tidak ada salahnya ketika ngobrol sama laki, ya gimana istrimu belum diajak jalan-jalan? Gimana kalau kita lagi di pasar, belikan dong baju buat istrimu, belikan ini buat istrimu, lagi punya duit nih, belikan hadiah dong. Ya kadang laki-laki kadang-kadang lupa bahwasanya istrinya butuh hal-hal yang seperti itu. Butuh hal-hal yang menunjukkan keromantisan, ya. Hal yang kelihatannya sepele bagi kita ternyata tidak sepele bagi wanita. Saya contohkan aja seperti Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita kalau dia habis minum, Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya. Rasulullah ambil gelasnya, mungkin Rasulullah putar, Rasulullah minum di bagian bekas bibir Aisyah. Bagi kita laki-laki apa masalahnya? Minum dari sisi mana? Mau pegang gelas begini, mau pegang gelas begini, terserah. Ya tak? Apa masalahnya? Tapi bagi wanita tidak, sangat bermakna. Ketika istri minum dari sini, kita jangan minum begini, kita putar gini, paham? Baru bismillah. Begitu. Alhamdulillah. Jadi itu bermakna bagi wanita. Bahkan Aisyah bercerita, Rasulullah SAW makan tulang yang masih ada dagingnya, apa bahasa Jawa? Tulang masih ada daging tengkleng ya? Tapi yang tulang tapi masih ada dagingnya. Aisyah suka. Rasulullah ambil, dia gigit dari bekas gigitan siapa? Aisyah. Bagi kita tidak bermakna, tapi bagi wanita itu bermakna. Itulah karena dia bengkok. Itulah kodratnya. Kita harus mengerti bahwasanya kita begitu ingin menyenangkan dia, dan ini sunnah Nabi SAW. Mengambil hati istri, menyenangkan hati istri selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Maka berjuanglah bapak-bapak sekalian untuk menjadi suami-suami sejati. Suami-suami yang siap menerima kebengkokan istrinya. Tahu bahwa itu kodrat wanita. Kita sering belajar berkata, namanya juga perempuan. Ulangi bapak-bapak. Namanya juga perempuan. Mau diapain lagi? Demikian saja apa yang disampaikan. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya terkait khusus wanita pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.